Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, admin Kabupaten Ngendrekang, khususnya di pendidikan madrasah. Kali ini saya akan memberikan sedikit mengenai tentang bagaimana menggunakan Google Drive sebagai media pembelajaran jarak jauh. Langsung saja Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk kepada Google Chrome. Setelah Bapak Ibu masuk kepada Google Chrome, Bapak Ibu ketik di sini. Perhatikan Bapak Ibu ketik di sini di search Google or tipe. Ini yang kita cari. Contohnya kita masuk pada drive.google.com. Setelah itu Bapak Ibu enter. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini, login menggunakan Google Drive. Bapak Ibu masuk saja menggunakan Gmail yang aktif. Contohnya saya gunakan simpatika endrekang @gmail.com. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah alamat email yang saya gunakan. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan email yang aktif. Intinya seperti itu. Lanjut Bapak Ibu klik berikutnya. Bapak Ibu masukkan paspornya. Bapak Ibu klik berikutnya lagi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, di sini itu sudah tampil halaman Google Drive itu sendiri. Yang mana Google Drive ini yang saya gunakan sekarang adalah Google Drive yang sudah pernah digunakan, yaitu kita lihat sendiri di sini ada penyimpanan itu 15 GB penyimpanannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan penyimpanan yang unlimited itu prabayar. Tapi nanti di pertemuan channel berikutnya nanti saya bahas mengenai tentang bagaimana membuat penyimpanan ini agar unlimited atau tanpa terbatas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sedikit saya singgung mengenai Google Drive. Google Drive itu sendiri Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa fitur yang saya tampilkan di sini. Ada Google Drive ini khususnya untuk penyimpanan. Jika bilang seperti bahwa Google Drive itu contohnya seperti gelas. Ketika gelasnya itu besar, maka penyimpanannya juga akan besar. Itu semacam itulah Google Drive itu Bapak Ibu gambarannya. Nah, di dalam Google Drive Bapak Ibu itu sekalian, itu Google Drive memiliki beberapa aplikasi lainnya seperti Google Classroom, seperti email, seperti Google Calendar, ini Google DOC, Google Spreadsheet, Google Slide, dan Google Form. Jadi beberapa fitur yang ada di sini itu bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran Bapak Ibu terhadap media pembelajaran jarak jauh. Jadi kondisi kita sekarang ini sangat memperhatikan sekali, maka dari itu Bapak Ibu sebagai guru harus benar-benar berinovasi, berintegrasi, berpikir bahwa kedepannya bagaimana bahwa guru harus selalu mengembangkan ide dan pemikirannya dalam hal membagikan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswi kita yang ada di madrasah khususnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kembali kepada halaman Google Drive. Sekarang kita buka Google yang sudah kita buka tadi, halaman Google Drive itu sendiri. Jadi intinya nanti Bapak Ibu ketika menggunakan email yang baru, yang sebelumnya Bapak Ibu tidak pernah menggunakan Google Drive, maka Google Drive itu akan kosong. Di sini masih 0 penyimpanannya. Nah, di sini gambarannya bahwa Google Drive itu sudah 7,5 GB yang kita gunakan sebagai tempat penyimpanan kita dalam bentuk online. Nah, sedikit gambaran tentang Google Drive itu. Google Drive itu ada offline dan ada online. Ketika saatnya kita menggunakan data Google Drive ini ingin menggunakan data ini, kita bisa menggunakan dengan cara offline maupun online. Nah, online intinya sendiri itu harus dipenuhi dengan jaringan internet itu sendiri. Baiklah,
Langsung saya akan masuk ke pembahasan sedikit mengenai Google Drive, fitur-fitur apa saja yang ada di Google Drive. Tadi sudah saya perlihatkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Di sini ada kita masuk kepada baru, ada tulisan baru atau nanti kalau menggunakan bahasa Inggris pada Google Chrome-nya itu pasti tertulis new. Sekarang kita klik baru. Nah, di sini ada folder, ada upload file, ada upload folder, ada Google Document atau Google Doc, ada Google Spreadsheet, ada Google Slide. Kita klik lainnya, di sini ada Google Form atau Google Formulir, ada Google Gambar, ada Google My Maps, Google Site, Google Jamboard, Pix Editor, Scrap, Google Apps. Nah, beberapa fitur yang saya tampilkan sekarang ini itu sedikit demi sedikit akan saya bahas kepada Bapak Ibu operator atau Bapak Ibu guru yang ada di madrasah, khususnya di pendidikan madrasah Kabupaten Endrekang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada folder. Apa yang dimaksud dengan folder ini? Folder ini adalah bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah folder yang baik di dalam menyusun atau menyimpan file-file kita yang ada di Google Drive agar nantinya kita mudah untuk menemukan kembali file-file kita yang ada di folder. Folder itu gambarannya seperti lemari yang mana kita nantinya membuat sebuah skat-skat atau membuat sebuah bagian-bagian yang ada di dalamnya. Seperti contohnya kalau lemari itu yang di atas contohnya baju, yang di tengah adalah celana, yang di bawah adalah pakaian kita yang kita gunakan sehari-hari maupun yang digunakan pada saat kita kerja. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Folder kita klik. Nah, di sini kita coba buat contohnya saya buat folder kelas 1. Kenapa saya berikan folder kelas 1? Contoh umpama bahwa di dalam Google Drive ini kita gunakan Google Drive ini, email yang kita gunakan adalah email lembaga atau email madrasah kita. Nah, di sini kita bisa berikan kelas 1, nantinya satu Google Drive atau satu email yang kita gunakan adalah email lembaga, nantinya bisa digunakan lebih dari satu guru mata pelajaran atau lebih satu guru yang kita gunakan untuk melakukan media pembelajaran di madrasah kita sendiri. Sekarang Bapak Ibu klik kelas 1 yang folder yang telah Bapak miliki satu ini, kita buka, kita klik 2 kali Bapak Ibu. Setelah itu akan ada halaman kosong seperti ini. Nantinya Bapak Ibu klik kelas 1 ini, itu nanti di sini khusus untuk materi-materi pembelajaran kelas 1 yang nantinya Bapak Ibu akan bagikan kepada peserta didik Bapak Ibu untuk mereka melihat apa materi-materi pembelajaran yang Bapak Ibu akan bagikan kepada mereka melalui internet. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam folder ini Bapak Ibu bisa membuat sebuah materi presentasi, materi tentang bagaimana Bapak Ibu selama ini memberikan materi berupa buku paket dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya sedikit singgung tentang bagaimana Bapak Ibu ingin mengambil sebuah buku berbentuk PDF yang mana saya sudah membagikan sedikit panduan kemarin tentang buku digital madrasah. Nah, buku digital madrasah Bapak Ibu bisa setelah Bapak Ibu download dari web portalnya, buku digital madrasah itu sendiri Bapak Ibu masukkan ke dalam sini. Nah, contoh saya akan membuat satu contoh tentang bagaimana kita mengupload file yang Bapak Ibu punya yang ada di laptop atau maupun yang ada di media penyimpanan lainnya ingin dimasukkan ke dalam Google Drive. Kita coba klik baru, kita pilih file. Setelah itu Bapak Ibu pilih, contohnya ini adalah materi Bapak Ibu. Ini materinya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu pilih, ini bisa kita pilih karena bisa pilih file
Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa pilih. Terserah mau pilih apa, file dalam tipe apapun bisa masuk ke dalam Google Drive. Kita klik saja pilih Excel, berbentuk Excel. Kita klik open. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Oke, baik, proses di sini kalau sudah ternyata checklist seperti ini berarti itu sudah berhasil masuk ke dalam file ini. Kita close. Setelah itu Bapak Ibu perhatikan di sini berbentuk Excel atau tanda X. Sebenarnya simbol dari Excel ini adalah memang dia berbentuk Excel, tapi ketika masuk ke dalam Google Drive ini kita harus mengubahnya menjadi Google Spreadsheet. Caranya Bapak Ibu buka dua kali, klik dua kali, lalu Bapak Ibu buka dengan Google Spreadsheet. Nah, ini tampilan, nanti kita lihat tampilan tentang Google Spreadsheet. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini Google Spreadsheet-nya. Jadi Google Spreadsheet hampir sama dengan aplikasi Excel atau Office, Microsoft Office maksudnya. Ini hampir sama modelnya, cuma Bapak Ibu sangat belum familiar sama tampilan ini. Nah, intinya ini spreadsheet bisa kita gunakan secara offline maupun online. Apa yang saya bahas tadi, Bapak Ibu harus memperhatikan perbedaan antara Google Spreadsheet dengan Microsoft Office yaitu Excel. Bapak Ibu harus perhatikan ini. Di sini Bapak Ibu bisa membuat atau mengedit, menambahkan, silakan, itu tidak jadi masalah. Ketika Bapak Ibu ingin simpan, bagaimana cara simpan? Ketika sudah dibuka spreadsheet ini, Bapak Ibu ingin simpan, Bapak Ibu tinggal klik file, klik simpan sebagai Google Spreadsheet. Nah, ini kita tunggu beberapa menit, akan kembali ke tampilan yang tadi, tampilan Google Spreadsheet. Ini sudah terbuka Google Spreadsheet-nya. Sekarang kita masuk kepada folder yang setelah kita buat tadi. Nah, ini sudah ada dua. Di atas ini perbedaannya tadi, di atas adalah Spreadsheet, Google Spreadsheet. Di bawah adalah Excel yang tadi kita upload tadinya. Sekarang kita tinggal hapus Google Spreadsheet, Google Excel-nya tadi. Maaf, Excel-nya, file Excel-nya kita hapus saja. Sekarang kita gunakan Google Spreadsheet-nya saja. Isinya sama, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah. Ketika Bapak Ibu tidak pernah menambahkan dalam Google Spreadsheet ini sendiri. Nah, itu cara bagaimana mengupload file yang telah ada. Sekarang bagaimana cara Google Spreadsheet yang kosong ketika Bapak Ibu tidak mengambil file sama sekali dalam laptop Bapak Ibu. Atau file presentasi, file buku-buku digital, Bapak Ibu tidak mengambil dari internet maupun dari manapun, media-media dari manapun. Bapak Ibu ingin membuat media pembelajaran atau membuat materi tersendiri dari Bapak Ibu, pemikiran dari Bapak Ibu sendiri. Kita klik baru, kita pilih Google Spreadsheet. Google Spreadsheet bisa klik dua kali atau bisa Bapak Ibu langsung pilih Google Spreadsheet yang ada tanda panah sini di samping kanan. Kita pilih spreadsheet kosong. Setelah itu akan muncul halaman kosong seperti ini. Ini adalah Google Spreadsheet yang kosong, yang tidak ada sama sekali materi yang ada di dalamnya atau isi yang ada di dalamnya. Nantinya Bapak Ibu bisa menyimpan ketika Bapak Ibu telah membuat suatu materi, Bapak Ibu simpan sama halnya dengan tadi. Bapak Ibu simpan, Bapak Ibu klik baru, Bapak Ibu klik spreadsheet. Ini membuat halaman barunya, halaman yang kedua atau spreadsheet yang baru. Tapi kita ingin membuat bagaimana cara menyimpan Google Spreadsheet itu sendiri. Nah, di sini ada unlight, kita klik dua kali untuk mengganti nama. Contohnya namanya materi tema 1, subtema
mewarnai. Nah, setelah itu tersimpan. Nah, di mana kita ingin bisa melihat di mana tersimpan Google Spreadsheet ini, kita masuk kembali kepada ini dia, kepada drive kita kelas 1, itu sudah akan tersimpan di sini otomatis itu. Jadi kita tinggal membuat nama atau nama judul file yang akan kita simpan untuk Google Spreadsheet agar tersimpan di folder kelas 1. Ini dia drive kita, drive saya ini kelas 1. Baiklah, ini tentang spreadsheet. Lanjut kepada tentang bagaimana Bapak Ibu menyimpan file selain Google Spreadsheet. Lanjut, kita klik ulang kembali, klik baru, klik Google Dokumen, klik tanda panah yang kayak tadi waktu Google Spreadsheet, kita klik dokumen kosong. Baiklah, dokumen ini Google Doc atau Google Dokumen adalah semacam Google atau semacam Microsoft Word di Microsoft Office. Ini semacam ini. Nah, ini adalah tampilan kosong yang mana Bapak Ibu tahu sendiri telah pernah membuka Google telah membuka Microsoft Word di tempat untuk membuat sebuah makalah, membuat sebuah laporan. Bapak Ibu bisa bikin di sini. Tapi Bapak Ibu harus menguasai fitur-fitur yang ada di sini, termasuk tadi Google Spreadsheet itu sendiri. Jadi Bapak Ibu ketika ingin melakukan penyimpanan, melakukan pembuatan media pembelajaran jarak jauh, itu Bapak Ibu bisa gunakan seperti ini. Contohnya Bapak Ibu ingin membuat materi atau cerita-cerita atau semacam soal-soal, Bapak Ibu bisa gunakan dokumen ini juga, Google Doc atau Google Dokumen. Nah, cara penyimpanannya sama halnya dengan spreadsheet itu sendiri. Kita klik contohnya materi 1, subtema menghafal. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini akan penyimpanan disimpan ke drive, berarti ini sudah tersimpan. Sekarang Bapak Ibu perhatikan kembali ke sini akan muncul. Nah, ini dia. Ada materi tentang subtema menghafal, ada materi tentang subtema mewarnai. Nah, pokoknya Bapak Ibu ini otomatis akan tersimpan ketika Bapak Ibu telah mengetik. Contohnya saya mengetik ini sudah, saya tidak perlu kalau di Google Dokumen itu tidak perlu lagi menyimpannya, otomatis tersimpan. Tidak perlu kayak di Microsoft Office itu ada di situ nanti file. Kalau Bapak Ibu baru save as atau save, itu situlah perbedaan online dengan yang tidak online. Bapak Ibu sekalian, ketika perbedaan antara Google Dokumen dengan Microsoft Office yaitu Word itu sendiri. Ini sama halnya dengan Microsoft Office yaitu Word. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sama halnya juga ada satu lagi tentang masalah Google Slide. Nah, Google Slide itu sama dengan kita ingin menggunakan media pembelajaran presentasi. Ini Google Slide itu sama dengan PowerPoint. PowerPoint itu sendiri Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah presentasi yang menarik, yang agar bisa memberikan presentasi itu kepada peserta didik kita, apakah materi atau game atau lagu-lagu. Ketika ingin memberikan materi secara jarak jauh atau secara daring atau dalam jaringan, Bapak Ibu bisa gunakan ini, Google Spreadsheet. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa membuat sebuah lingkaran, contohnya nanti Bapak Ibu ingin membuat nama-nama warna, bisa menggunakan bentuk-bentuk ini. Nah, ini salah satu fitur atau salah satu aplikasi yang kita gunakan di Google for Education, yang mana kita menggunakan Gmail untuk login. Dalam hal ini madrasah
login menggunakan Gmail pribadi maupun Gmail lembaga, tapi terkhususnya menggunakan Gmail lembaga sebagai untuk login ke dalam Google Drive yang free atau gratis ini, tapi ada juga yang prabayar. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Bapak Ibu menggunakan Google for Education, itu ada namanya G Suite, Google Suite. Google Suite itu ketika Bapak Ibu mendaftar nantinya menggunakan Google Suite ini sangat bermanfaat lagi Bapak Ibu sekalian. Google Suite ini yaitu tentang bagaimana membuat akun khusus atau akun Google, bukan Gmail. Perbedaan Gmail dengan Google Suite itu nanti kita bahas berikutnya. Google Suite ini itu prabayar dan ada juga gratisnya selama 14 hari. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan Google Suite, perbedaannya itu sangat jauh sekali, terutama dalam segi penyimpanan yang unlimited. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut lagi kepada Google Slide ini atau Google Slide lah yang kita bilang, atau sama halnya dengan yang kita ketahui selama ini di Microsoft Office, yaitu PowerPoint. Nah Bapak Ibu, di dalam PowerPoint ini juga bisa Bapak Ibu manfaatkan salah satu fitur Google Drive ini untuk membuat sebuah media pembelajaran daring atau dalam jaringan. Ini gunanya untuk presentasi ya. Kita tahu sendiri menggunakan presentasi itu sangat membuat peserta didik itu tertarik dengan kita sebagai tenaga pendidik atau pendidik membuat sebuah media pembelajaran, karena ini bersifat presentasi, bersifat media pembelajaran yang asik dan lain sebagainya. Nah, untuk nantinya ke depannya saya akan lebih jauh lagi membahas tentang bagaimana Google Docs atau Microsoft Word. Kita membahas tentang Google Spreadsheet atau Microsoft Excel. Kita membahas tentang Google Slide atau Microsoft PowerPoint. Baiklah Bapak Ibu, saya masuk kembali kepada drive yang kita buat tadi. Ada drive saya, ada kelas folder yang sudah kita bikin. Jadi intinya nanti semakin Bapak Ibu membuat banyak materi, semakin Bapak Ibu membuat banyak media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, nantinya akan seperti ini. Dia akan menyimpan banyak file di sini. Intinya Bapak Ibu harus paham di mana Bapak Ibu mengatur file, folder, demi folder untuk menyimpan media pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini nanti ada fitur lagi di bawahnya. Di sini drive saya. Jadi saya sudah bahas tadi baru. Di sini ada drive saya, bagaimana drive itu drive saya ya, penyimpanan Bapak Ibu nantinya di sini. Apakah nanti Bapak Ibu bisa tampil seperti ini? Nah, ini sudah saya atur karena saya suka tampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur bentuk atau posisi-posisi folder Bapak Ibu di dalam Google Drive ini. Jadi di sini foldernya tampilkan kisi-kisi. Jadi kalau tampilan kisi-kisi seperti ini dia. Tapi kalau kita atur tampilannya, oke baik, ini tampilan kisi-kisi. Jadi Bapak Ibu bisa, contohnya nanti saya lupa, contohnya Bapak Ibu lupa atau saya lupa di mana folder saya bisa saya simpan kemarin. Nah, saya lupa, saya tulis saja apa namanya ketika Bapak Ibu ingat. Contohnya, oh saya ingat PIP, saya tulis PIP. Saya itu ada PIP 2020 muncul. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat, oh ternyata ini di sini tempatnya. Jadi Bapak Ibu bisa, oh drive saya dia ada di PIP 2020. Seperti itulah gambaran ketika Bapak Ibu tidak mendapatkan
atau lupa dalam hal folder-folder atau materi-materi media pembelajaran yang Bapak Ibu sudah buat. Setelah itu ada di bawah sini, dibagikan kepada saya. Nah, dibagikan kepada saya ini semua, jadi orang lain yang menggunakan Google Drive juga dia dapat membagikan kepada kita dengan cara Bapak Ibu akan memberikan Gmail Google Drive Bapak Ibu. Sekali lagi, Google Drive yang Bapak akan bagikan kepada orang yang ingin membagikan file kepada kita, yaitu ini Google Drive yang Bapak Ibu gunakan atau email yang Bapak Ibu gunakan di Google Drive. Nah, ini dibagikan kepada saya. Jadi ketika Bapak Ibu menerima file dari orang lain, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Setelah itu Bapak Ibu simpanlah kembali kepada Google Drive atau folder yang Bapak Ibu buat. Seperti itu. Nah, ini terbaru. Terbaru maksudnya ketika Bapak Ibu baru-baru membuka atau membuat sebuah file folder, disinilah yang akan tampil. Ini tadi terakhir saya buka Google Slide atau Google Presentasi. Jadi Google Presentasi yang akan tampil di atas ini. Hari ini, kemarin, jadi Bapak Ibu bisa lihat awal minggu ini apa saja yang sudah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu buka di Google Drive Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya Bapak Ibu, untuk Google Drive ini karena kita menggunakan Gmail itu terbatas hanya 15 GB. Jadi sarannya jangan terlalu memasukkan file-file yang tidak penting. Dan ketika Bapak Ibu menggunakan Google Drive ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa saling berbagi materi, saling berbagi file, folder, media pembelajaran, materi-materi kepada guru yang satu dengan guru yang lainnya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin contohnya, ingin membuat materi dalam sebuah file Google Slide presentasi. Nah, ketika Bapak Ibu ada dua guru yang ingin membagikan folder ini dengan satu materi yang sama. Nah, ketika Bapak Ibu bagi tugas, contohnya saya sebagai guru A ingin membagikan kepada guru B bahwa melanjutkan materi saya yang saya sudah buat selama contohnya 5 slide. Nanti dilanjutkan dengan slide-slide berikutnya oleh guru si B. Nah, Bapak Ibu bisa ketika Bapak Ibu bagikan bagaimana cara nanti membagikan itu, nanti kita bahas lagi. Ini cuma pengantar Google Drive itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, semoga kedepannya channel pendidikan madrasah ini bisa saya kembangkan sebagai admin kabupaten, dan dukungan-dukungan dari Bapak Ibu sekalian khususnya di madrasah bisa membantu mengembangkan channel-channel madrasah ini. Sekian dari saya untuk pertemuan ini, untuk pembahasan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon subscribe dan like YouTube channel Pendidikan Madrasah Nrekang agar bermanfaat kedepannya bagi guru terkhususnya dan bagi para penikmat YouTuber. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.